Alkitab berkata di dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai 12, "Aku gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu." Ada perbedaannya gembala yang baik dan gembala upahan. Dari mana kita dapat pisahkan dua bagian daripada jenis gembala ini? Yaitu dari fungsinya, dari sikap dan mental, dari alat-alat yang ada padanya, atau saya katakan kesiapan. Paling tidak ada dua hal yang besar yang membedakan, yaitu apa? Sense of belonging and responsibility. Apa saudara? Rasa memiliki dan tanggung jawab. Tahukah saudara, rasa memiliki akan memunculkan tanggung jawab. Dan kalau kita balik juga saudara, masuk akal. Tanggung jawab juga akan menghasilkan yang namanya rasa memiliki. Apa yang menjadi saudaraku yang kasih bagian daripada gembala yang baik? Karena begini, terlalu saudaraku yang kekasih nanti kita fokus kepada yang tidak baik, sehingga kita melupakan bagaimana kita melakukan hal-hal yang benar, yang baik di mata Tuhan. Gembala yang baik, apa yang harus dimilikinya? Ada 3 saudara, yaitu dia harus berfungsi memang menjadi gembala. Apa fungsinya saudara? Yaitu menjaga, mengayomi, memastikan saudaraku yang kasih, domba-dombanya itu terpelihara dengan baik dan sempurna. Gembala mempunyai ekspektasi buat domba-domba yang digembalakan. Paling tidak bulunya bisa diproduksi untuk menjadi jaket penghangat, dan saudara dagingnya bisa dikonsumsi untuk makanan kesehatan. Untuk mencapai hasil yang maksimal, yaitu bulu, ya kan, dan daging daripada domba ini, maka gembala harus memastikan setiap hari membawa saudaraku yang kasih domba-dombanya kepada padang rumput yang hijau, yaitu makanan dan asupan yang sehat, dan saudaraku yang kasih air yang tenang, artinya saudara, air yang dijamin bersih. Yang kedua, apa yang menjadi sikap dan mentalnya saudara? Sikap itu adalah apa yang dikeluarkan gembala keluar, dan mentalnya saudara, apa yang saudaraku yang kasih ada di dalam. Jangan sampai sikapnya manis, ya kan, tapi mentalnya sakit. Yang ketiga, gembala ternyata harus punya yang namanya alat. Tercatat dalam Alkitab, paling tidak ada 2 yang menjadi alat daripada gembala untuk memastikan domba-domba ini aman, dapat terbimbing rapi waktu keluar daripada kandang, dan kembali sore harinya saudara petang masuk kembali dengan tertib dan tidak kurang daripada bilangannya. Apa itu saudaraku yang kekasih yang menjadi alatnya? Yang pertama adalah gada, yang kedua adalah tongkat. Nah, gada dan tongkat itu berbeda fungsinya saudara. Gada itu saudara adalah satu kayu yang keras, dan saudara itu seperti pukulan bisbol, iya kan? Nah, itu saudaraku yang kekasih adalah fungsinya menangkal hal-hal yang jahat. Gembala yang bertanggung jawab bukan upahan saudara, maka dia akan menghantam, menghajar serigala yang hendak saudaraku yang kekasih menghancurkan atau mencerai-beraikan daripada domba yang digembalakannya. Itu saudaraku yang kasih, mental dan sikapnya menghadapi tantangan. Tapi tongkat saudaraku yang kasih berbicara tentang implementasi daripada kasih. Tongkat itu saudara ujungnya berbentuk menekuk seperti ini. Kalau saudaraku yang kekasih, domba-domba jatuh ke jurang, maka dia akan tarik. Atau saudara-saudara, ada domba yang sedikit nakal mau lari daripada jalur kawanan domba, lehernya ditarik saudaraku yang kekasih. Gada dan tongkat berfungsi untuk hal-hal yang maksimal digunakan seorang gembala. Pertanyaannya saudara, siapa gembala yang baik tersebut? Haleluya. Alkitab berkata dalam Mazmur 23 ayat 1-4, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Itu yang saya katakan tadi. 3, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini ayat 4-nya saudaraku yang kasih. Bagaimana sikap yang digembalakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kenapa saudara gada dan tongkat bisa menjadi penghiburan bagi setiap domba-domba? Karena kita pastikan kita domba harus menyikapi saudaraku yang kasih hal yang positif juga atas apa yang dilakukan gembala. Mungkin domba kadang-kadang syok melihat saudaraku yang kasih, ya kan, gembala memegang gada yang seperti pukulan bisbol. Bisa saja mereka kira itu untuk mereka, tapi sejujurnya itu untuk menjaga kawanan dan mengamankan nyawa mereka. Saudaraku yang kekasih, ada tongkat kenapa menjadi penghiburan saudara? Kadang dipukul mereka secara lembut, tapi itu saudara untuk membuat mereka memiliki yang namanya sikap yang benar supaya jangan lari daripada kawanan. Artinya apa? Punya kasih. Tapi gembala juga mempunyai alat yang membuktikan kasih kepada setiap domba-dombanya. Setuju atau tidak setuju? Kita semua juga adalah gembala. Paling tidak menggembalakan keluarga kita, menggembalakan komunitas kita yang kecil, dan paling tidak kita sedang diminta Tuhan untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang dipercayakan kepada kita lewat amanat agung yang harus kita tuntaskan. Lewat renungan ini, mari kita refleksi diri kita masing-masing. Kita harus memiliki sikap, mental, dan fungsi serta alat yang dimiliki gembala agung kita. Siapa saudara? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana sikap kita saudara? Dua hal, jangan gagal fokus, jangan gagal memaknai. Saudaraku yang kasih, fokuslah kepada Injil Kerajaan Allah dan lakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu memiliki sikap dan manner dan fungsi sebagai gembala. Yang kedua saudara, perbuat segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, seperti yang dikatakan Kolose 3:23-24. Dan jangan pikirkan upahnya seperti gembala upahan yang tidak bertanggung jawab ini, tapi dipastikan ketika engkau berbuat seperti untuk Tuhan, maka upahnya dipastikan juga daripada Tuhan Sang Gembala kita yang agung. Sikapi ketika kita digembalakan, maka engkau juga bisa menjadi gembala yang dahsyat, paling tidak lewat keluarga, rumah tangga, komunitas, dan jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan kepada setiap kita. Immanuel.